Shalom, jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Teresia Malis Ngorar. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama untuk beribadah, menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta kurniakanlah Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan baca pembacaan Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 secara bergantian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur kepadamu ya Bapa, karena di hari ini Bapa berkenan menjumpai kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapa melengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tubuh, jiwa, dan roh kami layak menerima sabda-Mu, yang meniadakan segala kekurangan kami dan menghibur serta menguatkan kami. Di tengah pergumulan hidup kami sesehari, semoga firman-Mu menjadi terang pada jalan kami, agar kami tidak tergelincir menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-20 hingga yang ke-22, yang mengatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ulangan berisi kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum memasuki negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Musa sesuai kehendak Tuhan tidak akan membawa Israel memasuki negeri perjanjian. Bangsa Israel yang sedang bersiap memasuki negeri perjanjian itu mayoritasnya adalah generasi-generasi Israel yang kemudian. Artinya, mereka adalah orang-orang Israel yang tidak mengalami secara langsung peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga yang ke-22 ini adalah bagian dari perikop Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-22, yang secara keseluruhan berisi tentang pidato Musa. Inti dari penyampaian pidato Musa ini adalah agar bangsa Israel tidak melupakan Tuhan ketika mereka memasuki negeri perjanjian. Musa mengingatkan bahwa Israel dapat memperoleh kebebasannya bukan karena kemampuan mereka, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan. Israel juga beroleh negeri perjanjian yang kaya dan subur bukan karena kehebatan mereka, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Di sini Musa menegaskan bahwa berkat akan mereka terima jika mereka tetap taat kepada Tuhan dan perjanjiannya. Sebaliknya, kutuk akan mereka terima jika mereka tidak taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Musa mengingatkan Israel untuk hidup taat dan bersyukur, karena disampaikan oleh Tuhan kepada Musa penilaian Tuhan terhadap Israel, bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 9 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bukan tanpa alasan Tuhan menilai demikian. Karena sejak dari Mesir sampai tiba di Gunung Sinai atau Bukit Horeb, Israel berulang-ulang kali menentang Tuhan. Setelah 2 loh batu perjanjian yang berisi 10 firman Tuhan dibuat untuk yang kedua kali, karena yang pertama itu telah dihancurkan oleh Musa sendiri karena kedapatan pas Musa turun dari gunung. Bangsa Israel itu lagi menyembah patung anak lembu emas. Betapa marahnya Musa bahwa bangsa Israel benar-benar telah mengecewakan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas dan menyembah kepada anak lembu emas itu. Kita bisa masuk ke dalam pembahasannya. Ayat yang ke-20 penekanannya, engkau harus. Di sini penyebutan kata engkau menunjuk kepada keseluruhan yang utuh dari orang-orang Israel. Mereka harus dalam arti tidak boleh, tidak. Mereka wajib untuk takut akan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Kenapa ada penekanan engkau harus? Karena bangsa Israel, perjalanan mereka sejak zaman nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub meninggalkan Mesir, banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah bangsa Israel lakukan, sehingga di sini pada ayat yang ke-20 ada penekanan engkau harus, menjadi satu keharusan dan suatu kewajiban bagi setiap orang Israel untuk takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, berbicara tentang takut akan Tuhan tidak berarti kita selaku karyawan takut kepada pemimpin kita, anak-anak didik takut kepada muridnya, tetapi takut akan Tuhan di sini menegaskan bahwa sikap hormat kita, sikap patuh kita, sikap taat kita kepada orang yang kita banggakan, orang yang kita sanjung-sanjung. Nah, kalau di sekolah berbicara tentang para guru, siswa kok bisa dengan setia, dengan taatnya di masa pandemi ini yang mereka belajarnya cuma daring. Setiap guru berbicara, anak-anak kerjakan tugas halaman sekian, dari sekian sampai sekian. Anak-anak itu dengan setia, mereka akan mengerjakan itu walaupun tidak dikumpulkan dan tidak memperoleh nilai. Nggak tahu nanti kapan dikumpulkan. Tetapi dengan ketaatan mereka, dengan hormatnya mereka kepada guru, mereka mengerjakan itu.
dan tepat pada waktunya sesuai arahan dari guru-guru mereka masing-masing, mereka akan membawanya, mengumpulkan entah ke teman, entah langsung ke sekolahan kepada guru itu, tetapi tepat pada waktunya mereka akan mengumpulkan. Itulah bentuk kesetiaan seorang siswa terhadap muridnya. Maaf, seorang siswa terhadap gurunya. Sebaliknya, seorang bawahan terhadap atasan. Sudah ditetapkan disiplin waktunya, kalau masuk kerjaan itu on time jam 7 teng sudah harus kerja. Dan walaupun dalam kecapean, di dalam berbagai macam tanggung jawab mereka, yaitu sebagai bapak, ibu, sebagai anak, mereka akan dengan setia meninggalkan semua kesibukan mereka itu, dan mereka datang ke tempat kerja mereka tepat pada waktunya. Apa yang mereka terima dari bentuk kesetiaan mereka itu? Hampa, tak ada apa-apa. Contoh anak murid tadi dan para karyawan atau bawahan. Tapi tetap dengan yang tidak ada jaminan apa-apa itu, gaji juga mungkin dipotong dalam masa pandemi ini. Siswa juga walaupun nggak sekolah tetap harus bayar uang sekolah, beli buku ini itu dan lain sebagainya. Tetapi untungnya apa? Orang tua banyak yang ngeluh, istri, suami, anak-anak banyak yang ngeluh. Tidak ada apa-apa yang didapat, tapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka, ketaatan mereka, kedisiplinan mereka. Nah, bagaimana kita terhadap Tuhan? Yang telah nyata bahwa apabila kita taat dan setia, maka berkat Tuhan itu akan mengalir sederas-derasnya, sebesar-besarnya kepada kita. Tuhan gak minta muluk-muluk, Tuhan gak minta banyak. Kesetiaan kita, ketaatan kita, kedisiplinan kita, untuk apa? Takut akan Tuhan. Hanya itu. Sebagaimana Israel telah melakukan itu beribu-ribu tahun yang lalu, kita sekarang ini dituntut nyata dalam kehidupan kita di dalam masa pandemi ini. Kita benar-benar diperhadapkan pada satu dilema. Kita mau tunduk kepada atasan kita, kepada guru kita, dan yang terutama kepada Tuhan. Kalau kepada guru dan kepada atasan sudah jelas, tugas harus tetap kita kumpulkan, PR-PR harus tetap berjalan, mau luring, mau daring semua harus on time, absen online segala macam harus tetap berjalan untuk siswa. Sementara untuk karyawan, mau dibikin shift 1, 2, 3 dan lain sebagainya, tetapi harus tetap melakukan itu, wajib, harus. Tetapi apa? Gaji yang terima itu-itu aja, nilai yang didapat juga ada yang nggak ada sama sekali. Tapi saya mau mengajak kita semua di malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi ini Tuhan tidak meminta banyak dari kita. Tuhan tidak meminta yang muluk-muluk, tidak ada penekanan. Yang Tuhan minta hanya takut akan Tuhan. Ayat-ayat yang menguatkan kita dan bisa memberkati kita saya boleh ambil dalam kitab Amsal untuk anak-anak murid. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Untuk kita sekalian, dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 dan 27, saya bacakan. Ayat 26, dalam takut akan Tuhan
ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saya rasa kalau Amsal pasal 14 ayat 26 sampai ke 27 menjadi ayat emas bagi kita sekalian di dalam menghadapi kehidupan di masa pandemi ini. Yang mana orang menjadi putus asa, bisa beralih lagi kepada ilah-ilah lain, gak tahu dengan cara bagaimana agar mereka bisa memperoleh makan, bisa memperoleh gaji, anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi di sini nyata dan jelas Tuhan mengajak kita bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Artinya, walaupun kita sesusah-susahnya di dalam masa sulit ini, tetapi kita tetap merasa tentram. Amin ya Bapak Ibu. Kita yang adalah anak-anak Tuhan, takut Tuhan, kita tidak merasakan hal-hal yang sementara orang lain rasakan. Malah kita diliputi dengan berbagai macam sukacita. Berkat Tuhan itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita tetap terlindungi, terpelihara. Walaupun ada larangan jangan bersentuhan, jaga jarak dan lain sebagainya, tetapi di dalam Tuhan kita saling berangkulan, saling cipika-cipiki, gak ada apa-apa, gak kenapa-napa. Karena yang kita takutkan bukan siapa-siapa. Kita andalkan hanya Tuhan. Kita cuman takut akan Tuhan. Selanjutnya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Apakah kita kelaparan? Enggak kan Bapak Ibu? Kita kenyang terus. Malah berbagai macam berkat itu ngalir terus di dalam kehidupan kita, di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Kita yang senantiasa takut akan Tuhan, kita nggak takut COVID mau matikan kita nggak takut. Karena kita punya Tuhan. Dan luar biasa Tuhannya kita itu. Jadi Bapak Ibu kembali lagi bahwa takut akan Tuhan pengertiannya cuman rasa hormat. Rasa hormat kita sebagaimana kita hormat kepada guru-guru kita, kepada bos-bos, kepada atasan-atasan kita. Rasa hormat yang diwujudkan dengan ketaatan. Musa kembali mengingatkan Israel bahwa bukan ilah atau dewa yang kita sembah dan puji, tetapi Tuhan Allah. Ayat yang ke-21. Tuhan harus menjadi pokok pujian, syukur dan hormat umat. Kenapa? Karena kita sudah tahu jelas bahwa kita patuh, hormat, sembah, memuji hanya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin diberkati dengan luar biasanya. Ayat yang terakhir, ayat 22, angka 70 sering diartikan sebagai bilangan utuh dan tidak selalu dianggap sebagai jumlah yang sebenarnya. Dari keturunan Yakub, Tuhan menegaskan janji kepada Abraham. Fakta bahwa Israel merupakan penggenapan janji Allah, menempatkan mereka pada keharusan untuk hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita sekalian untuk senantiasa hidup takut
akan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menolong kami keluarga-keluarga dari sektor 1 sampai sektor 6 yang mana sekarang ini di mana dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi COVID-19 atau coronavirus. Tuhan, mampukan kami selaku anak-anak-Mu untuk tetap taat dan setia di dalam jalan-Mu. Kami selaku manusia, kami tidak akan mampu, kami tidak sanggup menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan ini. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden DPR hingga pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Agar dengan demikian mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta Wasti selaku KMJ GPIB Cipecang, para presbiter, BPPJ, unit misioner dan karyawan kantor, tim kerja perubahan IMB Gedung Gereja Cipecang. Tuhan kiranya memampukan kami di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami selaku para pelayan-Mu Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami senantiasa Bapa, sehingga di dalam melakukan tugas dan kewajiban kami boleh berlaku setia, kami boleh berlaku adil dan takut akan Tuhan.
Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, warga jemaat yang sakit pun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan mau berkati seturut dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami semua boleh mengalami anugerah-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami teringat kepada fakir miskin, janda, dan orang-orang terlantar Tuhan. Tuhan kiranya mau melawat mereka dengan pertolongan yang hanya daripada-Mu Bapa, sehingga mereka semakin dikuatkan dan dimampukan. Mereka tidak kecewa sampai pada putus asa Bapa, karena mereka memiliki pengharapan yang hanya daripada-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus, di dalam menjalankan kehidupan ini. Tuhan senantiasa mau mengingatkan kami agar kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh hidup saling tolong menolong ya Bapa. Apapun itu yang menjadi pergumulan kehidupan ini Tuhan, kami saling bahu-membahu menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan dan menghibur, sehingga kebahagiaan itu tidak dirasakan sendiri, tetapi boleh dirasakan dan boleh dialami secara bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, masih banyak ya Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi sebelum keluar dari bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini ya Bapa, Engkau telah lebih dulu mengetahui segala sesuatunya. Akhirnya Bapa, dengan segala kerendahan hati, doa yang hamba bawakan di malam hari ini Tuhan jauh daripada sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada pada-Mu. Untuk itu ya Bapa, hamba mohon, sebagaimana Engkau telah mengajarkan kepada murid-murid-Mu, kami juga akan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
Marilah kita membawakan doa untuk persembahan syukur kita. Jemaat, kami persilahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan warta kita pada malam hari ini. Warta untuk ibadah keluarga Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Bapak Pendeta Devi Paliama SAG dengan pelayan liturgos Ibu Penetua Dorce Rasumpada Nureroan. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.